Bapakku tuh multi talenta. Dia bisa apa aja. Dia guru fisika, cuma hobinya musik gitu. Hah? Iya. Kok iso? Iya bisa. Hobinya dia terutama amplifier tabung gitu, jadi vintage banget. Terus banyak teman-teman musisi juga yang ternyata kenal sama bapak gitu. Misalnya Mas Robi Festivalis gitu. Aku kenal sama dia sejak aku kecil gitu. Terus ada juga beberapa teman yang kita kenal setelah gede gitu. Terus ternyata mereka temannya bapakku kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya sebenarnya dunia aku sama bapak itu ya beririsan gitu loh, banyak mutual friends-nya gitu, secara nggak sengaja. Terus kadang kaget juga kalau misalnya ada yang nyariin di rumah gitu, terus loh, oh kamu di sini kan kayak gitu, loh kok kamu di sini mas kayak gitu. Nah ini kan rumah bapakku kayak gitu. Terus ya ternyata ya sempit itu dunia bapak dan dunia aku. Bapakmu tuh ngeband juga berarti? Dulu waktu mudanya ngeband. Sering ikutan? Sering, lumayan dulu waktu kecil. Jadi kayak misal aku kan dibiasakan untuk nggak manja, terus dibiasakan untuk kalau misalnya pengen dapet sesuatu tuh harus ada usahanya gitu. Jadi kayak misalnya ketika aku kecil, aku waktu itu inget banget pewarna Luna tuh, lo inget nggak? Yang dia bisa kalau misalnya diwarnain terus dikuas gitu bisa kayak cat air gitu. Terus itu kan legend banget ya pewarna Luna waktu itu. Terus ya gitu bapak nyuruh aku nyanyi gitu. Ya besok kamu nyanyi ya sama bandnya bapak gitu. Kalau misalnya aku pengen dapat pewarna Luna itu gitu. Jadi ya gitu dia nyuruh aku bekerja gitu. SD, saya ingat kok SD gitu. Tapi ya maksudnya itu cara bapakku untuk kasih tahu kalau misalnya kamu pengen dapat sesuatu ya harus ada usahanya gitu. Terus karena aku pemalu banget juga, jadi terus kayak bapak ibuku tuh kayaknya harus sering-sering dibawa panggung nih anak biar berani tampil gitu sih. Oh jadi sekarang tuh kemampuanmu untuk tidak malu di depan umum tuh dari situ? Kurang lebihnya gitu, walaupun aku masih sadar sih kadang masih malu juga gitu. Terus ya udah makanya kayak ya berarti perlu diteruskan untuk treatmentnya, untuk terapinya, untuk bisa misalnya di stage atau di screen kayak gitu. Tempat aku tinggal itu namanya Kampung Karangorlor gitu. Jadi beragam, tipe rumahnya beragam. Terus dari kecil ya puji syukur masih banyak teman-teman sebaya gitu. Jadi ya kita sering main bareng ya, terutama kalau misalnya waktu itu bulan puasa gitu kan seringnya libur gitu. Terus ya puasa-puasa pagi-pagi main badminton gitu. Terus ya layaknya anak kecil kalau misalnya dulu ya macam-macam, main engklek, main pasaran, yang masak-masakan kayak gitu, terus main drama-dramaan. Kayaknya setiap anak kecil main kayak gituan kan ya. Terus gambar. Terus sembunyi, terus nyari kayak gitu-gitu. Dan iya ada banyak tempat yang bisa untuk mainan kayak gituan gitu. Nih berhubungan sama yang Luna tadi, kamu suka gambar? Lumayan. Dari siapa? Dari bapak apa? Dari atau emang lingkungan yang ngajarin kamu buat suka gambar? Gini, aku rasa memang ya kalau misalnya untuk art gitu bapak ngasih banyak influence gitu karena sering diajak bapak untuk misalnya nonton acara tari atau nonton acara musik kayak gitu. Terus dulu bapak juga dewan kesenian gitu, jadi sering terlibat di acara seni budaya gitu. Kayak dari situ aku terus misalnya nonton drama tradisional kayak gimana, ketoprak. Terus habis gitu juga ada banyak perhelatan yang bapak ikutin, kayak misalnya festival kesenian Yogyakarta zaman dulu gitu. Itu sih yang ngasih banyak banget inspirasi gitu, kayak seru ya tarian macam-macam kayak gitu. Terus lihat pameran macam-macam, termasuk pameran lukis. Ini sih kalau yang aku inget dari yang entry point gambar tadi, aku inget banget dulu waktu aku kecil, aku tuh
bisa banget kalau lembur untuk mata pelajaran KTK gitu. Kerajinan tangan dan keterampilan KTK tuh mesti kerajinan tangan dan kesenian ya. Iya, kerajinan tangan dan kesenian. Aku bisa banget tuh lembur untuk untuk ngerjain itu. Jadi emang seneng sih kayak ya, craft, art gitu. Terus kok kamu tiba-tiba memilih menari itu gimana ya? Kalau memilih menari, ya itu juga ya. Maksudnya kalau dari kecil sih emang ada gitu media untuk menari, dalam artian di dekat rumah ada sanggar tari, bukan sanggar sih, kelompok menari gitu. Terus habis itu di sekolah dari SD sampai SMA gitu selalu ada ekstrakurikuler nari dan aku selalu join itu. Kenapa ya? Suka jumpalitan kesana kemari kali ya? Kamu jadi Gak bisa diem anak. ikut ini Mbak, kamu Jatilan. Oh iya. Tapi aku takut sih kalau sama Jatilan. Tapi aku seneng nonton. Kamu suka nari tapi akhirnya memutuskan untuk kuliah di bidang yang bukan ada keseniannya. Kenapa? S1-nya ya? Oh. Iya, S1-ku HI, Hubungan Internasional. Tapi sebenarnya waktu itu yang pengen aku explore tuh tentang diplomasi budaya. Jadi emang ya relate dengan minatku sih, aku rasa kayak gitu. Dan akhirnya di S2 kemarin makin nyambung gitu sama yang aku minati gitu. Aku kan S2-nya ambil seni tari, tapi juga berkaitan dengan diplomasi budaya, pengkajian tari, terus eksplorasi pengetahuan tentang tari juga, antropologi tari juga termasuk prakteknya. Dan kita karena mahasiswanya dari berbagai macam negara dan background, identitas kayak gitu, jadi di situ memungkinkan untuk bisa cross cultural dialogue ya gitu. Jadi kelihatannya sih nyasar gitu, tapi sebenarnya ada kaitannya gitu dan seneng banget. Aku tuh sebenarnya agak-agak apa ya? Ya gitulah. Diplomasi budaya itu kayak apa sih Mbak? Yang menurutmu gitu bisa disambung-sambungin gitu? Nah, itu luas banget sih sebenarnya. Jadi dan berbagai macam pendekatan gitu. Diplomasi budaya itu ya ketika itu bisa government to government gitu. Misal ketika ada suatu eksibisi, ada pameran gitu di luar negeri gitu kan dipertimbangkan juga seperti apa sih tampilan identitas Indonesia, macam-macam gitu. Ada barangnya yang mau di-display apa, terus habis itu tari-tariannya yang diangkat apa, kenapa kayak gitu. Terus juga bagaimana ketika dua negara ini misal punya artis-artis atau seniman-seniman yang punya karya yang relate gitu, terus punya universal value gitu, punya common ground dan memungkinkan kedua negara ini menjalin hubungan yang lebih baik, memungkinkan ada diskusi, ya hal-hal seperti itu gitu. Itu selain itu juga ada kaitannya misalnya soft power diplomacy. Sadar nggak kita tuh masih terkena banyak pengaruh dari Korean Wave atau Hallyu Wave kayak gitu. Itu kan juga salah satu bentuk diplomasi budaya gitu. Jadi people to people connection juga gitu. Jadi dari masyarakatnya juga bagaimana Indonesia ini terus akhirnya banyak banget grup band girl band, boy band kayak yang ada di Korea sana. Itu juga salah satu pengaruh dari Hallyu Wave atau Korean Wave kayak gitu. Itu salah satu bentuk diplomasi budaya. Terus akhirnya kan jadi penasaran kayak gimana sih mereka tuh memikirkan itu kayak gitu. Gimana mereka bikin formulasi itu kayak gitu. Jadi waktu itu aku dapat beasiswa untuk belajar ke Korea. Jadi seru banget untuk melihat bagaimana sebenarnya Korea ini bikin formulasi Hallyu Wave nih
cukup lama juga dan akhirnya sangat efektif untuk misalnya sekarang di Asia Tenggara hampir semua negara punya channel khusus Korea dan peminatnya banyak banget kayak gitu. Dan dia bisa lihat sendiri kayak gimana. Kerasa juga kan ada banyak resto Korea kemudian di sini, terus ada juga lifestyle-nya sangat Korea, terus iya cara berpakaian, makanannya kita jadi tahu makanan Korea tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Terus pendekatannya, estetiknya seperti apa kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah yang namanya sebenarnya. Menyenangkan, tapi rumit juga ya. Iya sebenarnya kelihatannya kan ya itu makanya dinamakan soft power diplomasi gitu, karena ya nggak kelihatan, misalnya kita nggak melihat presiden Indonesia, presiden Korea kayak gimana, karena kadang yang connected ya people to people, orang ke orangnya, masyarakatnya kayak gitu, kulturnya kayak gitu. Dan dari dalamnya lebih masuk. Asik. Terus kok kamu tiba-tiba di film itu siapa sih yang iseng ngajakin kamu dulu, terus kok mau share? Kalau ke film tuh sebenarnya awalnya di tahun 2009 atau 2010 gitu ya. Minat di film udah dari lama sih, cuma kayak nggak percaya diri dan kayak aku merasa nggak ada background untuk belajar seni peran gitu, jadi ya nggak percaya diri. Terus habis itu waktu itu film pendek, berawal dari film pendek kayak gitu, temannya teman butuh talent, terus ketemu dan aku baca skripnya menarik, terus ya dari situ ya mau explore gitu. Terus itu film pertama, kedua film pendek, jadi setelah beberapa film pendek itu baru yang ada film City itu juga. Ya aku cukup selektif gitu, karena ini juga waktu itu karena aku ada siaran juga, jadi nggak bisa seenak sendiri untuk ngambil produksi gitu, karena ya aku harus siaran gitu. Kalau misalnya waktunya saat itu bisa dikombinasikan dengan jadwal siaran gitu sih, iya aku ambil. Dan waktu itu aku suka banget ketika aku baca skrip City, langsung suka dan ya udah aku ikut casting. Ya walaupun awalnya aku nggak keterima casting, terus ya tapi takdir berkata yang lain, alhamdulillah terus dapat kesempatan untuk main film City dan ya dengan waktu yang terbatas, disupport sama beberapa pihak, ya misalnya dari direkturnya, terus habis gitu juga ya explore lagi untuk bisa dapat peran City itu gitu. Jadi ya ini berkat support banyak orang juga gitu. Dan ya karena udah udah memutuskan untuk oke, aku ambil ini gitu, jadi aku ya harus totalitas di situ untuk eksplornya dan melakukan peran itu. Berkat bapakmu yang membangun kamu supaya pede. Oh iya. Ibuku juga sih, karena ibuku dia tahu kalau anaknya pemalu gitu, jadi dia selalu yang ya kamu tuh harus, ibuku support banget juga. Rencana jangka panjang itu apa, Mbak? Yang pengen kamu capai goalmu tuh? Hidup bahagia. Kamu kayak kisah-kisah Disney, hidup bahagia. Ya iyalah, itu tujuannya. Bikin sanggar atau apa gitu? Aku pengen explore seni tari sama seni peran. Aku dari perjalananku kemarin studi itu, aku jadi makin mantep gitu loh, jadi makin kenal sama diri sendiri juga kayak gitu. Kalau memang minatku nih di seni tari sama seni peran, karena itu tesisku juga tentang drama tari kan, karena yaitu menjangkau kedua field itu. Jadi ya kedepannya pengen explore itu lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Seni peran pengen belajar lagi, pengen mengembangkan lagi. Terus seni tari juga kayak misalnya kemarin barusan pentas untuk karya yang tunggal di bulan November,
kemudian karya yang kelompok nanti sama komunitas di bulan Maret bentar lagi gitu. Terus juga lanjut penelitian tentang tari, jadi ya makin asik gitu ya, walaupun kadang maksudnya ya tentulah kadang nemu challenge-nya gitu ketika misalnya riset atau lagi proses berkarya gitu, tapi namun karena udah cinta kali ya jadinya belum patah hati terus balik lagi jadi ya gitu akhirnya balik lagi ke ya seni tari sama peran gitu. Ini yang pasti ini nggak ada hubungannya dengan tadi sih. Ketika kamu dengar kata kopi, yang terlintas di kepala kamu itu apa? Apa ya? Kopi. Semangat dan santai. Karena kafein tuh ngaruh di aku, di tubuhku gitu. Jadi memang ini sih ketika misal kayak aku kurang semangat deh gitu kayak, jadi aku cari kopi gitu. Terus tapi juga kopi itu buat ngobrol juga gitu, jadi kopi yuk kayak gitu, itu kode buat ngobrol juga kayak gitu, jadi semangat dan santai. Diplomasi budaya. Ya, kopi diplomasi budaya juga kayak gitu. Iya benar banget, karena dari situ muncul obrolan, muncul hal-hal lain yang kita nggak ada ekspektasi sebelumnya, ya saling menemukan. Kayak gitu. Siap, Mbak. Ayo ngomong, kamu punya teman laki nggak? Aku sama Pak Hasmi, jadi aku manggilnya Ombi. Dulu kita tinggal di satu pekarangan yang sama gitu. Yang rumah yang aku tinggali sekarang ini dulu untuk berkarya sama Pak Hasmi, untuk waktu itu dia bikin wayang potehi gitu. Di situ aku ini sih akhirnya jadi apa ya, familiar sama proses berkarya kayak gitu. Ya seru untuk melihat orang-orang yang punya talenta berbeda-beda, terus kemudian harus dikolaborasikan untuk jadi satu karya yang utuh gitu. Senang melihat. Ya itu transformasinya dari yang kertas, kain, terus jadinya tuh sesuatu yang bener-bener berbeda gitu, dan ya itu olahan kreativitas, ide kayak gitu. Terus akhirnya sama Ombi ya diajarin macam-macam juga gitu. Misalnya diajarin gambar di tanah kayak gitu. Terus sering minjemin buku gitu, Ombi. Ini dibaca apa? Boleh pinjem Om? Ya karena serumah gitu terus ya. Ya boleh lah gitu. Terus ya udah apa, bukunya bagus-bagus, warnanya bagus-bagus gitu. Terus ya akhirnya apa ya, kalau ada apa-apa juga seringnya ngobrol juga sama Umbi gitu. Aku ingat waktu itu, Om aku pengen ke teater kayak gitu. Terus ya Umbi ngasih pandangan gitu. Terus dan dari hal terus nggak cuma hal-hal itu juga berkembang hal-hal kayak Om pacarku 6 tahun, kadonya apa ya? Kalau bikin kayak gini itu bikinnya di mana ya, kayak gitu-gitu. Terus kemarin yang terakhir tuh ini pas aku mau manggung di Norwegia, ada satu tembang pangkur yang pengen aku nyanyikan gitu di karya tari waktu itu. Terus aku nggak tahu artinya detailnya apa gitu, jadi waktu itu ibu yang ke tempat Ombi untuk nanya gitu, terus Ombi bantu artikan gitu, terus dikirim ke aku gitu sih. Dia berjasa sekali buat kamu ya. Iya. Membantuin tumbuh kembangnya. Iya, tapi makanya aku sedih banget kemarin aku belum ketemu langsung lagi setelah aku pulang sekolah gitu. Karena ya gitu berarti banget. Kemarin kayak misal aku habis waktu itu aku keterima kerja jadi penyiar kayak gitu tuh, ya aku datang ke rumahnya terus ngobrol. Memang terus Ombi pindah setelah produksi wayang itu kan, pindah ke rumah lain tapi memang masih satu kampung gitu
sama Ombi gitu. Terus habis itu ya gitu, masih sering ke rumahnya. Waktu itu aku ke rumahnya naik sepeda ngobrol. Om aku barusan keterima kerja di sini jadi penyiar kayak gitu. Terus ya ngobrol, om kayak jadi penyiar tuh kan ini ya butuh seni peran karena misal harus ngobrol hal yang hal yang butuh fokus yang tinggi, terus ngobrol dengan orang dengan berbagai macam background, dan kamu harus tahu, kamu harus berada dalam satu dunia dengan orang yang diajak ngobrol kayak gitu. Terus habis gitu ketika harus ngobrol dengan orang yang punya sudut pandang sangat berbeda dan kita kadang kesel juga gitu kan, harus bisa menempatkan diri juga, dan aku rasa itu butuh yang namanya olah rasa. Terus ya gitu, dan itu ada di seni peran gitu, dan aku rasa tepat banget untuk nanya ke Ombi waktu itu gitu. Jadi hidup lu lingkungannya asik ya? ya asik. Iya, olah rasa, olahraga. Iya, olahraga. Makanya bisa senang seni tari karena ya itu juga mengolah raga, mengolah rasa gitu. Mengolah jiwa. Yes. Betul sekali. Kan udah ngapain ya? Mudah-mudahan aja kita lagi ngobrol.